Ada mata yang mengawasimu, sudah lama sekali. Bukan mata pemerintah, bukan mata algoritma, tapi sepasang mata kecil yang telah menyaksikan lahirnya peradabanmu, menyaksikan kejayaan kerajaan-kerajaanmu yang megah, dan menyaksikan kehancurannya. Mereka ada di sini, selalu ada, di atap, di trotoar, di jendela. Kita memanggil mereka burung gereja, sebutan yang naif untuk makhluk yang sebenarnya adalah arsitek bayangan dari dunia modern. Tapi malam ini, kita akan membongkar rahasianya. Ini adalah kisah epik 10.000 tahun, tentang pengikut, pengkhianatan, dan sebuah pengorbanan yang begitu menyedihkan, yang akan membuatmu memandang setiap kepakan sayap kecil di kotamu, dengan rasa hormat yang sama sekali baru. Bayangkan Eurasia, 10.000 tahun yang lalu, mulai mencair. Manusia melakukan revolusi terbesarnya, bercocok tanam, dan dari balik hutan, sekumpulan makhluk kecil mengamati. Mereka melihat kita menanam benih, menuai gandum, dan membangun desa. Mereka melihat sebuah peluang. Mereka adalah passer montanus, awalnya pemakan biji-bijian liar, tapi kecerdasannya luar biasa. Mereka menyadari, di mana ada manusia, di sana ada makanan. Mereka mengikatkan nasibnya pada kita. Ini adalah simbiosis mutualisme pertama dan paling sukses dalam sejarah manusia dan satwa liar. Mereka bukan sekadar pengikut, mereka adalah simbol bagi bangsa Yunani. Mereka adalah utusan Afrodite, dewi cinta dan kesetiaan. Bagi bangsa Norse, mereka adalah perwujudan jiwa-jiwa leluhur yang mengunjungi dunia fana. Mereka memilih gereja-gereja megah di Eropa untuk bersarang. Menyucikan rumahnya dengan dua-dua manusia, mereka adalah makhluk ilahi yang hidup di antara kita. Tapi tidak ada yang abadi, revolusi industri mengubah segalanya. Manusia membangun mesin, kota-kota menjulang, dan hati manusia mulai membatu. Apa yang terjadi pada sang pengikut setia? Mereka dikhianati. Lambang cinta itu kini dicap sebagai hama, makhluk suci itu diusir dari gereja-gereja karena kotorannya, simbol kesetiaan itu diburu karena memakan biji-bijian yang justru adalah warisan dari hubungan simbiosis kita selama ribuan tahun. Lihatlah data ini. Di Inggris, 70% populasi mereka hilang dalam 50 tahun terakhir. Di Belanda, mereka nyaris punah. Kita bukan hanya mengusirnya, kita meracuni dunianya. Pestisida membunuh serangga-serangga yang menjadi makanan anak-anak mereka. Sepasang induk burung gereja membutuhkan 500 hingga 800 ekor serangga per hari hanya untuk membuat anak-anaknya tetap hidup. Bayangkan keputusasaan itu, sebuah naluri keibuan yang telah berlangsung selama milenia, tiba-tiba mentok dihadapkan pada racun dan beton. Ini bukan sekadar kepunahan, ini adalah pembunuhan karakter terhadap sahabat tertua kita. Tapi mereka tidak menyerah. Inilah bagian yang paling mencengangkan. Di tengah pengkhianatan kita, mereka justru menunjukkan keperkasaan yang membuatku merinding. Mereka berevolusi dengan cepat. Yang dulunya pemakan biji, sekarang menjadi pemulung ulung. Mereka memakan roti, nasi, bahkan sampah plastik yang kita tinggalkan. Mereka adalah raja beton, penguasa limbah kita. Penelitian di jurnal Science menunjukkan bahwa burung gereja di kota memiliki signatur genetik yang berbeda dengan sepupunya di desa. Gen yang terkait dengan metabolisme dan toleransi stres telah bermutasi. Mereka secara harfiah berevolusi menjadi spesies baru hanya untuk bertahan dari kita. Tapi ini adalah kemenangan yang pahit. Mereka menang, tapi dengan menjadi makhluk yang tidak lagi sama. Mereka bertahan, tapi dengan memakan sampah kita. Mereka adalah raja, tapi dari kerajaan limbah, sebuah tragedi evolusi yang terjadi dalam waktu cepat, dipaksakan oleh tangan kita.
Dan setelah semua ketangguhan dan pengkhianatan ini, ada satu rahasia terakhir, sesuatu yang begitu menyedihkan, begitu mulia, yang akan mengubah caramu memandangnya selamanya. Para peneliti dan pengamat burung telah lama mendokumentasikan sebuah perilaku akhir yang misterius. Saat seekor burung geraja tua, sakit, dan merasa ajalnya mendekat, dia akan melakukan sebuah ritual perpisahan. Dia akan meninggalkan kawanannya dengan sisa tenaga terakhir. Dia terbang mencari tempat yang sunyi dan tersembunyi sebuah sudut loteng, celah bangunan tua, untuk menghadapi momen terakhirnya dalam kesunyian total. Mengapa kini adalah mekanisme pertahanan tertinggi? Dengan pergi, dia melindungi koloninya dari pemangsa yang bisa memburu mereka semua jika melihatnya lemah. Ini adalah pengorbanan diri yang paling murni, sebuah tindakan cinta terakhir untuk keluarga yang ditinggalkannya. Bayangkan makhluk yang kita cap sebagai hama, yang kita usir, yang kita racuni, pada detik-detik terakhir hidupnya, justru memilih untuk mati dalam kesepian hanya untuk menyelamatkan yang dicintainya. Apakah kita, sebagai manusia, sanggup melakukan pengorbanan seperti itu? Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari sang pengintai abadi ini? Mereka mengajarkan kita tentang adaptasi dan ketahanan, tentang bagaimana bertahan di tengah badai perubahan. Tapi, mereka juga memperingatkan kita tentang pengkhianatan dan kelupaan, tentang bagaimana kita mudah melupakan yang setia. Mereka adalah cermin. Jika kita melihat mereka sebagai hama, itu mencerminkan kekotoran hati kita yang telah kehilangan rasa hormat pada kehidupan. Tapi jika kita mulai melihatnya sebagai pahlawan yang gigih, sebagai korban yang masih bertahan, sebagai guru yang memberi contoh pengorbanan, mungkin baru saat itu kita bisa mulai memperbaiki dunia yang telah kita rusak bersama. Lain kali kamu mendengar kicauannya, dengarkanlah lebih baik. Mungkin itu bukan sekadar kicauan, tapi sebuah bisikan dari 10.000 tahun yang lalu, sebuah pengingat, sebuah pertanyaan, akankah kau melanjutkan pengkhianatan ini? Atau maukah kau mulai memberi kami, dan dirimu sendiri, kesempatan untuk memperbarui ikatan kita yang suci? Jawabannya ada padamu.